Kalau menonton film ini, ini teman-teman mau didadahi dulu nggak? Dadah teman-teman, terima kasih sudah datang. Gitu, boleh disapa-sapa dulu yuk. Halo. Nah, ramai sekali. Ramai ya? Ramai banget. Mikrofon sudah ada di tangan Mita. Aku mau langsung nanya ke Mita dulu deh, kalau kita sebagai produser dari film ini ya. Akan mulai tayang 10 Juli. Ya. Dan baru saja kita semuanya, teman-teman media, menyaksikan betapa megahnya, magisnya, and of course beneran dibilang absolute cinema gitu ya. Ini jadinya absolute press conference jatuhnya, karena semuanya di sini lagi overwhelmed bareng gitu. Dan kita ngelihat sesuatu yang sangat fresh gitu dari kisah ini. Dan tentunya Sore dan Jonathan di film ini juga luar biasa banget. Sheila, Dion, tepuk tangan deh untuk kalian. Gila banget. Dan apa ya, bisa dibilang ini jadi satu film Indonesia yang naik kelasnya tuh, akselerasinya tuh udah kayak smack rocket gitu menurut aku. Setuju nggak teman-teman? Setuju, teman-teman juga setuju. Oke. Dan gimana akhirnya sesuatu yang sangat fresh tapi juga nggak mudah dibuatnya, tapi juga at the same time rasanya kelihatannya sederhana, tapi walaupun dibaliknya pasti complicated, itu akhirnya bisa terwujud jadi Sore Istri dari Masa Depan yang sekarang atau tadi kita udah tonton. Gimana perjalanannya sampai begitu? Ya, pertama-tama selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih yang juga berdiri di belakang. Terima kasih, rame banget, senang banget dengan kehadiran teman-teman setelah nonton. Kita ngobrol sore hari ini. Menjawab pertanyaan Kakak Ucit, bagaimana ya bisa sampai ada di layar lebar seperti sekarang? Sebetulnya memang diawali dari buah pemikiran Mas Yadi Lorenz sebagai director dan juga writer. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan kembali. Terus kemudian dalam proses setelah penulisan, kita mempersiapkan film ini, kita mengumpulkan talent-talent yang sangat berbakat. Kita punya Dion Wiyoko, kita punya Sheila Dara, dan juga banyak sekali HOD. Terus kemudian semakin genap dengan kehadiran musik dari Aditya Sofyan dan juga teman-teman bara suara, dan ada Silon Seven. Rasanya elemen-elemen itu bertemu, interdisipliner, saling melengkapi, saling menggenapkan, dan ya akhirnya terjadilah dari sebuah buah pemikiran atau penemuan makna itu dikawinkan dengan berbagai macam disiplin seni. Kita bisa melihat Sore di layar lebar hari ini. Itu tadi ya. Jadi emang semuanya digabung menjadi satu, diramu jadi satu kesatuan. Dan itulah tadi pengalaman yang kita alami bareng-bareng teman-teman. Luar biasa banget pengalamannya. Dan benar dibilang dari apa ya, sesuatu yang emang pencarian maknanya sudah ada dari lama gitu kan ya. Tapi berjalan terus seiring dengan berjalannya waktu, sampai juga ada sentuhan-sentuhan kebaruan seperti teman-teman yang baru bergabung di versi layar lebarnya ini, bikin semuanya jadi terasa fresh banget. But at the same time it feels familiar. So ya, mungkin itu yang dirasakan juga ya sama mereka berdua, Sore dan juga Jonathan. Well, secara produksi pastinya juga nggak mudah ya, Met. Boleh nggak sih diceritain sedikit sebenarnya kayak produksinya ini sangat berat sekali, atau ada bagian-bagian tertentu yang kayak apa ya, hanya ditemukan keseruannya di produksi ini gitu, karena kan syutingnya juga di Kroasia dan Finlandia kan, jadi pastinya juga nggak mudah gitu. Ya, kalau apakah punya kesulitan? Tentu saja hampir semua produksi pasti ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada perbedaan budaya, bahasa, karena kita bekerja sama dengan pemain dan juga kru dari Kroasia dan Finlandia. Jadi kita terjadi adaptasi di situ. Ada keinginan untuk bercerita dengan meningkatkan begitu banyak production value sebetulnya. Dan menurutku memang sudah saatnya Indonesia, maksudnya filmmaker, penonton pasti punya keinginan melihat kualitas produksi Indonesia semakin lebih tinggi lagi gitu. Dia mau coba bawa ke arah sana. Jadi selalu pengen naik kelas. Betul, dan kita akan menemukan tentu saja kesulitan-kesulitan baru. Tapi kemudian kesulitan-kesulitan baru juga ditemukan dengan solusi-solusi baru. Kesulitan baru ada solusi baru, itu dia. Langsung di quotes ya, Suryana Paramita. Oke, pengen langsung beralih ke Yandi nih. Gue dari tadi kayak keluar bioskop, mana sih orangnya pengen bola. Mungkin kayak pengen gue. Apa maksudnya?
maksud lo apa? Tapi enggak, itu kayak apa ya, ekspresi gue pada saat setelah selesai menonton. Maka ini juga obrolan kita nih agak sangat hati-hati karena kita juga nggak pengen spoiler. Tapi juga kita pengen menggali lebih dalam lah tentang film ini. Tentunya dibalik gambar-gambar yang indah, yang dari shot pertama aja udah bikin kita wow, ini beneran mereka kesana, itu semua. Udah banyak komentar gitu ya. Ada seorang sinematografer handal juga yang ada di baliknya, Dimas Bagus. Yeay. Aku mau ke Mas Dimas dulu boleh ya sebelum ngelabrak Yandi. Oke, Mas Dimas. Kita semua happy banget ngelihat apa yang kita saksikan di layar lebar tadi gitu. Dan ternyata Mas Dimas juga sudah menjadi kolaborator lamanya Yandi ya kan? Ya. Udah dari film pendeknya Yandi yang 2012 FF itu apa? 2008. Itu bahkan 2008 udah. Oh, bahkan dari zaman kuliah. Oke. 2008 udah kerja bareng sampai akhirnya punya karya yang sekarang kita tadi sudah saksikan bersama. Perjalanan berkarya bersama Yandi dari judul ke judul. Rasanya gimana, Mas? Halo teman-teman, aku Dimas Bagus. Di film sore ini aku sebagai direktur fotografi. Aku berkarya sama Yandi sebenarnya dari semester 1. Iya. Semester 1. Sorry banget, semester 1 tuh baru lulus SMA ya, Stan? Iya. Ya, oke. Kita sebenarnya bisa dibilang bertumbuh bersama, sama-sama belajar, sama-sama mengerti bagaimana kolaborasi antara sutradara dan DOP, sampai akhirnya kita belajar hidup tentang apa itu pertemanan, apa itu empati, apa itu kemanusiaan, apa itu romantisme, apa itu konflik, yang mana Yandi selain sutradara, kalau aku melihatnya Yandi itu juga tempat cerita gitu. Jadi semua yang kita pelajari dalam hidup coba kita tuangkan ke dalam karya-karya kita. Iya. Jadi semuanya tuh benar-benar bertumbuh barengan dan akhirnya mungkin itu kali ya yang membuat karya yang sekarang itu penuh dengan rasa, karena kalian berdua juga sudah emang ngebangun bonding itu udah dari lama dan bukan hal yang dibuat-buat. It's something beneran ditumbuhkan oleh kalian berdua di pertemanan. Iya. Oh, that's lovely. Dan ada bromance juga di sini. Kalau boleh nambahin juga, yes. Sebenarnya momen ini tuh emosional banget buat aku. Kayak ini pertama kali aku diajak Yandi untuk duduk ikut press conference terus di depan teman-teman media sebanyak ini. Iya. Ya, terima kasih Yandi, terima kasih Mita udah percaya sama aku untuk sampai hari ini. Siap, terima kasih banyak Mas Dimas, congrats once again, karyanya luar biasa banget. Oke, mari kita langsung menuju ke Yandi. Yandi, mau disapa dulu personal teman-teman, silakan. Selamat sore teman-teman media semuanya, makasih banget yang bahkan sampai belakang dan sampai depan masih stay buat ngobrol-ngobrol habis nonton filmnya. Thank you banget, seneng banget dari hati yang terdalam teman-teman mau datang nonton filmnya. Yes, of course. Terima kasih juga Yandi sudah memberikan kita satu pengalaman yang luar biasa sore ini. Yandi Lawrence, first of all, gue mau bilang selamat dulu buat lo. Personally ini luar biasa banget dan satu kata buat film ini pada saat nonton itu gue cuma mengeluarkan satu kata ini diulang-ulang, terdiri dari 5 huruf. Buset. Gue gini, baru gambar pertama, buset. Hah? Buset lo. Jadi segitu takjubnya kita ngelihatnya dan segitu terbawanya kita dengan karya yang kayaknya di crafting dengan sangat mindful, tapi ada gila-gilanya sedikit. Gue bilang gini, gue mau bilang sama Yandi, gue mau bilang selamat apa mau bilang get well soon ya? Sakit. In a good way. Ada nggak sih kata-kata positif dari kata psycho gitu? Ada nggak? Pengen tahu deh, kalau ada tolong. So ya Yandi, sekali lagi selamat dan kita tadi udah sama-sama menikmati gimana sih kok bisa gitu akhirnya sampai mendapatkan final cerita dan kemasan yang tepat untuk sore, yang mana sebenarnya cerita ini sudah lo punya dari lama ya. Boleh diceritain? Halo, buat sore dulu masanya masih pacaran dengan istriku yang sekarang kita udah nikah, udah punya 2 anak. Dan sore adalah cerita romance pertama. Jadi dari lulus kan taunya bikin drama keluarga.
ya baca-bacalah buku tentang pernikahan, terus ngerti oh ide dalam relasi itu bicara tentang penerimaan. Udah coba bicarakan, tapi setelah saya menikah, jalan 6 tahun, punya 2 anak, mengalami dan merasakan sendiri dicintai dalam pernikahan itu, dan merenung-merenung pandemi juga mungkin membantu perenungan itu ya. Ide pertama untuk buat filmnya lagi 2020 waktu pandemi. Saya merasa kenapa pernikahan itu indah sekali, karena ada yang bilang marriage itu exposing masa kecil kita yang belum usai gitu, dan diri kita yang belum selesai bertumbuh. Karena pernikahan itu berjalan karena 2 orang saling berjanji untuk setia sampai akhir. Ketika kita vulnerable dan terekspos apa yang belum usai itu, tidak ada penghakiman di dalamnya gitu, tidak ada penolakan, yang ada penerimaan, cinta tanpa syarat, dan kesempatan untuk bertumbuh. Nah, karena saya produk dari cinta tanpa syarat seperti itu, saya merasa sepertinya harus menceritakan ini sekali lagi ke dalam bentuk film. Itu yang mendorong bentuk ceritanya berubah sejauh yang tadi teman-teman nonton, mencoba mengekspresikan kira-kira rasanya disayang sebesar ini tanpa syarat kalau jadi film kira-kira segini deh. Oh, dan mungkin itu yang akhirnya menyentuh banyak hati semua yang nonton ya. Tepuk tangan dong, boleh dong. Yandy Lawrence gila. Ingat ya, ingat ya. Tugas kita hari ini adalah mencari kata positif dari Psycho. Well, Yandy, tapi kalau dari dari essence-nya, dari esensinya mungkin kita bisa merasakan itu semua dari banyak banget yang ditampilkan, mau dari ceritanya, mau bentuk karakternya, dan juga gambar-gambar yang akhirnya didiskusikan juga dengan Mas Dimas gitu ya, untuk dipilih dan ditayangkan. Tapi tentang konsep perempuan datang dari masa depan gitu ya, mau ngubah pasangannya, itu kan sebenarnya kayak suka ada ya di kepala kita gitu sebagai pasangan gitu, kayak gue pengen banget nih kalau dia bisa gini, bisa gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat amat dekat, sangat manusiawi dan real gitu, human experience yang real. Tapi kemudian di cerita ini ada sisi-sisi fantasi yang tadi ya kan, psycho positif itu gitu. Nah, itu gimana cara masukin unsurnya dan gimana lo menemukan bagian-bagian itu yang dimasukin? Pertanyaan bagus. Saya selalu percaya nonton film rasanya kayak sebuah perjalanan. Dan yang menarik dari kemungkinan fantasi kan, time travel kan fantasi. Kalau kita duduk ngobrol aja, kita bicara sama teman kan what if itu kita berkhayal. Mungkin yang paling menarik dari menonton sesuatu yang kita sebut fantasi gitu ya, dia time travel, itu adalah perjalanan yang jauh sekali. Kita bisa membayangkan naik kapal selam ke pulau Atlantis yang hilang, atau pergi ke ujung galaksi gitu. Tapi yang menarik dari perjalanan nonton film fantasi seperti itu, ternyata perjalanan jauh itu ternyata membuat kita mengerti sesuatu tentang rumah kita sendiri gitu. Jadi dia menarik sekali, menggoda sekali perjalanannya, tidak pernah ada sebelumnya. Tapi di ujung perjalanan, waktu kita pulang, kita bawa kedalaman dan perspektif baru tentang rumah kita gitu. Dan itu rasanya sangat berbeda ya. Sheila juga udah. Sheila tenang, abis ini giliran kamu siap-siap. Wow, gitu kira-kira. Setiap kutipan-kutipan yang di hari ini akan dijadikan buku puisi tersendiri, teman-teman. Gimana? Kayaknya bisa. Gimana jawabnya biasa? Enggak apa-apa. Oke. Diekspresin aja. Baik. Kita semua terima kamu apa adanya. Karena tadi ya kan unconditional love ya. Karena tadi pada saat nonton juga ya itu tadi dibilang bahwa ada kayak misteri-misteri, tempat-tempat yang kita belum pernah gapai, be it di luar kehidupan kita atau di dalam diri kita sendiri. Ada momen-momen dimana nonton film itu rasanya kayak gini nggak sih teman-teman? Kayak kita pengen tahu, oh ini dia tuh kayaknya gara-gara ini deh. Ini kita kan sering banget nebak-nebak gitu ya. Tapi karena tadi saking lelahnya menebak-nebak, di tengah-tengah gue gini, udah deh terserah ya dia aja. Nonton aja udah. Nggak tahu deh terserah aja gitu. Tapi once again thank you so much udah memberikan pengalaman itu dibagi sama kita semuanya di sini. Dan sebelum masuk ke cast dan juga teman-teman musisi, aku mau balik sedikit ke Mas Bagus. Apakah memang yang tadi diceritakan sama Yandy, maksudnya kayak ide-ide yang ada di kepalanya dan juga esensi dari makna yang cerita yang mau diceritakan itu memang semuanya di cover semua sama Mas Dimas dalam bentuk tampilan gitu, atau memang ada hal-hal yang eksplorasinya dari Mas Dimas sendiri terus baru kasih ke Yandy gitu?
berkolaborasi visual dengan Yandi itu selalu ada beberapa kata kunci yang selalu itu yang aku pegang. Itu bagaimana membuat visual yang sederhana dan jujur. Udah itu aja. Sederhana jujur. Sederhana katanya saya ke Kroasia saya. Naik kapal es itu sederhana katanya. Iya kenapa gue yang ke-trigger gue emosi gue ya? Gue nggak pernah loh nge-MC emosi ini loh. Kalian ini kenapa ya? Oke, terus gimana Mas tadi? Jadi cuma sederhana dan jujur dan iya, sederhana dan jujur. Bagaimana sinematografi itu jangan terlalu besar, jangan mencuri perhatian, tapi sinematografi harus bisa mewakili emosi dari karakternya, memperkuat rasa dalam filmnya. Bagaimana sinematografi bisa seefektif mungkin menyampaikan rasa di dalam cerita kepada penonton. asik. Iya. Wow, oke. Ini juga penjelasan yang sederhana tapi juga sangat mendalam. Thank you, Mas Dimas. Oke, kita lanjut lagi ke cast kalau begitu. Coba kita tanya, apakah itu yang dirasakan juga sama para castnya? Dion Wiyoko, Sheila Dara. Asik. Aku mulai dari Dion dulu deh. Jonathan, Ya. cowok bingung. Sekarang Gua mau lagi bingung ini ya. Aduh, Gue mau kutipan apa yang akan saya keluarkan gua ya? mau kasih julukan Jonathan cowok bingung. Alami ya Yon. Gak acting ya? Dion Wiyoko, boleh kasih tepuk tangan dong untuk actingnya. Dion Wiyoko luar biasa banget. Dion, akhirnya di film yang panjang ini kita mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam ya tentang kenapa Jonathan ini pindah ke luar negeri, terus kenapa dia kayaknya hidupnya kok di kesunyian mulu ya, gitu. Kita bisa mendapatkan jawaban atau gambaran itu di film panjangnya. Tapi kalau lo sendiri Dion, yang memang sebelumnya juga sudah kenalan sama Jonathan dari dulu gitu, di film versi layar lebar ini, apa yang lo lihat dari sosok Jonathan? Wah, yang aku lihat sosok Jonathan saat ini memang jauh tumbuh dewasa sih memang. Jauh sangat berbeda dari karakternya sendiri, dari bagaimana dia menyelami dan juga menyelesaikan masalah yang meskipun masalahnya nggak kelar-kelar juga gitu. Yang selalu bingung dan akhirnya tinggal sendiri, tapi bisa aku bilang memang Jonathan 2017 sama 2025 ini jauh sangat berbeda gitu, dan itu yang membuat aku rasanya mempunyai tantangan tersendiri dan juga sangat sulit ya. Waktu diberikan skrip pertama kali sama Yandi, membacanya aja kayak sekali belum beres kayak gimana sih Yan, gimana ya Yan? Kayak bingung nih, gimana sih Jo, ini wah ya gitu-gitu tuh. Ternyata sampai preskon premier juga masih bingung. Iya sih bingung. Jadi ternyata memang itu bagian dari karakter yang mau dikasih lo dibikin bingung sama dia. Betul. Jadi ya sampai akhirnya memang diskusi itu cukup panjang sekali dan ya rasanya tuh banyak sekali tantangan-tantangan di emosi, rasa, terus juga adegannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan rasanya tuh memang benar-benar waktu melihat hasil akhir filmnya itu rasanya kayak wow. Saya sendiri terkesima ya, kok nyampenya sampai sini ya. Perasaan kemarin mau ke Duku Atas tapi kok nyampe Tamrin ya ternyata. Mohon maaf, nyampe Kroasia Pak. Oh. Iya. Gitu rasanya ya. Jadi emang apa namanya, it's a mind blowing. Mohon maaf, jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi ke saya jawabannya. Menghibur kan? Jonathan ya, bingung aja. Tapi berarti experience itu ya, experience mind blowing itu juga dirasakan sama castnya sendiri ternyata ya, sama Dion pribadi juga dirasakan ya. Banget sih, banget. Apalagi memang udah dilihat hasil akhirnya seperti itu, dan rasanya yang kita rasakan itu ternyata wow, bukan bias, tapi kita pun juga sebagai aktornya pun sebagai pemainnya, wah nyampe banget sih. Nyampe ya. Sejauh ini yang paling jauh ya. Lumayan. Sejauh ini yang paling jauh. Bisa dijadikan judul. Oke, tapi di sini juga Jonathan kelihatan dengan karya-karya fotografinya karakter ini. Nah, buat Dion sendiri, lu kayaknya dapat peran fotografer udah berapa kali ya Dion? Benar. Ya kan? Iya, Nggak sekali ini kan? Dari karya-karya yang dimunculkan gitu, dan ceritanya itu adalah karyanya Jonathan, yang mana yang paling berkesan ataupun juga punya makna khusus buat Dion secara pribadi? Wah,
ini kayaknya pengalaman pertama juga gitu ya. Seumur-umur aku belum pernah sih bikin foto exhibition yang cukup banyak hasil-hasilnya ditampilkan gitu, dan ternyata Yandi bisa memberikan media istilahnya ya mungkin menyalurkan mimpi-mimpi saya gitu yang akhirnya bisa difilmkan seperti itu. Rasanya kayak wah, pas pertama kali lihat, nah mungkin tadi lihat adegan yang pameran foto ladak itu juga udah yang kayak wah, ternyata pas medianya cukup besar tuh rasanya ada rasa yang berbeda gitu. Ditambah lagi yang foto-foto Arktik itu memang Dita Gambiro sih luar biasa ya. Gila ya. Tapi foto-fotonya dia sih, teman-teman, itu semua di dalam film semua foto aslinya dia. Tepuk tangan dong, Dion. Jadi kalau ada gambar polar bear itu nggak kita beli, itu kita pinjem. Itu dia beneran ke Arktik, dia beneran ke Ladakh. Iya, itu rasanya tuh wah, rasanya bangga banget sih, bangga banget, dan thank you banget sama Yandi sama Mita yang keren. Rasanya tuh kayak saya bikin eksibisi tapi dengan cara yang berbeda, pameran di film gitu. Rasanya tuh wah, pas lihat sendiri tuh kayak saya nongkrongin foto-foto saya kayak wow, luar biasa. Ditambah lagi kolaborasi sama Dita Gambiro sebagai art director yang memberikan apa ya, rasa-rasa apa cara-cara yang lebih berbeda gitu. Istilahnya foto gunung es aja tapi dikasih layer-layer, dipotong-potong, dan akhirnya kayak kita sebagai yang melihat pun juga bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda dan rasanya tuh nyampe gitu. Jadi rasanya wah, keren banget sih ini, kayak wah, bangga banget. Oh, thank you Dion Wiyoko. Berikutnya kita menuju ke sore. Uci jangan susah-susah Kak. Enggak dong, nggak mungkin susah. Ini kan pengalaman pribadi kamu. Sheila Dara, tepuk tangan dulu dong. Di sini kayak seorang istri yang manis gitu. Langsung kayak, ih pengen temenan deh sama dia gitu kan. Setengah film masih sweet banget, dia pengen temenan. Di tengah film, ih gue takut temenan sama dia. Sumpah takut gue temenan sama Sore. Ngeri loh dia tuh. Ya, kok bisa gitu punya keinginan-keinginan seperti itu. Well, Sheila Dara memainkan Sore dengan luar biasa. Aku belum pernah lihat Sheila bukan masalah ekspresif ya, tapi warna dan juga jenis-jenis yang dibawain sama Sheila itu sangat amat soulful menurut aku. So thank you Sheila, udah jadi Sore yang sangat mengagumkan. Dan di film ini apakah memang perasaan kita aja yang nonton, atau memang Sheila ngerasa dapat kayak set skill baru gitu gara-gara film ini? Oh, banyak sih set skill yang aku dapatkan misalnya setelah syuting film ini. Tolong dijawab dalam bahasa Kroasia. Oprosti. Gue nggak ngerti. Aliman moral. Gimana? Yang pertama, sebenarnya kalau bahasa Kroasia itu udah pasti. Cerita film kebetulan karena di film ini aku ada beberapa dialog berbahasa Kroasia, mereka assign aku guru les bahasa Kroasia. Orang Kroasia tinggal di Korea, jadi kita lesnya by Zoom gitu, 10 sesi, setiap sesinya 1 jam. Tapi selain bahasa Kroasia, mereka juga nyuruh aku nge-gym. Oh gitu, kenapa tuh tujuannya? Karena Yandi tuh sebagai writer dan sutradara, dia tuh punya visi look Sore tuh at first glance, dia udah pengen kelihatan cewek strong, bener. Kayaknya ini cewek punya pendirian gitu. Sementara teman saya invertebrata. Iya. Sementara tadinya tulang lunak ya. Bener. Aku emang satu badan tulang rawan semua. Agak rawan memang. Jadi agar badan aku nggak gini, tapi gini, mereka akhirnya mendaftarkan aku nge-gym. Jadi sekarang aku sporty banget. Jadinya sekarang juga masih mendapatkan otot-otot Sore itu ya, peninggalan dari Sore. Wow, luar biasa banget. Tapi itu adalah mungkin skill-skill yang kelihatan dan kita bisa lihat hasilnya. Tapi yang di dalam hati Sheila sendiri, ada nggak sih perasaan apa gitu yang dibawa? Rasanya sih sebenarnya dari baca skrip, dari syuting, ada satu yang tiba-tiba bikin aku jadi ngerasa ya ampun grateful banget ya. Itu adalah waktu setiap orang-orang terdekat aku tuh setiap hari bisa punya kesempatan untuk bilang good morning selamat pagi gitu sama aku, karena di balik keceriaan good morning itu kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya beban yang mereka gendong tuh apa sih gitu. Jadi itu sih kayaknya syuting Sore ini bikin aku ngerasa grateful karena hal itu.
lebih empati juga berarti ya sama diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Alright. Oke, Sheila Dara, tepuk tangan dulu. Tapi ini main sama Dion kan udah berapa karakter bareng kan jadi pasangan. Nah, kalau menurut kamu perbedaannya apa nih? Maksudnya Sore dan Jonathan sendiri kamu ngelihatnya gimana, Shil? Sebenarnya yang menarik tuh kita sering banget dipasangin, kayaknya sekarang udah 8 kali ya. Wow. Ini project kita ke-8 kalau aku nggak salah. Tapi setiap projectnya, apalagi ketika sama Yandi, iya kita jadi pasangan tapi selalu dinamikanya tuh beda-beda. Oke. Bahkan di Jatuh Cinta seperti di film-film sama Sore kita sama-sama jadi suami istri, tapi dinamika hubungannya tuh beda banget. Di sini aku merasa hubungan Sore dan Jonathan itu lebih dewasa sih. Oke. Lebih dewasa, banyak sekali kesempatan berkomunikasi juga antara Sore dan Jonathan, banyak dialog-dialog yang terjadi. Dan rasanya setiap dialog yang terlempar antara Sore dan Jonathan tuh selain memperkaya karakternya juga kayaknya ada deh dikit-dikit. Oh, jadi ada akhirnya kedalaman dari hubungan Jonathan dan juga Sore yang akhirnya bikin belajar tentang relationship buat